Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di video kali ini sudah masuki bab 9 yaitu Managing Files. Di materi bab 9 kali ini kita akan membahas beberapa materi yang akan saya jelaskan. Nah, di sini terdapat lumayan banyak materi ya teman-teman. Dan materi yang pertama kita akan membahas struktur direktori pada Linux. Nah, ini struktur direktori pada Linux ya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk yang atas ini tanda slash atau biasa disebut dengan root ya. Jadi di sini ada root. Nah, root ini merupakan ketua atau memiliki hak akses yang lebih tinggi. Jadi root ini bisa melakukan apa saja kepada direktori yang lainnya seperti yang di bawah ini. Nah, jadi di sini akan berfokus untuk mempelajari pada direktori home dan user-nya. Jadi kalian nggak usah bingung mengenai direktori ini, kalian nggak usah bingung juga mengenai direktori bin atau sbin ini, dan lain sebagainya. Jadi kita akan fokus ke direktori yang home dan user-nya. Nah, yang pertama kita akan membahas direktori yang user-nya. Jadi user ini digunakan untuk menyimpan semua aplikasi yang telah kita install sebelumnya. Nah, misal saya menggunakan Windows ya teman-teman. Jadi kalian langsung saja ke Files, ke Disk PC, kemudian kalian pilih Windows C. Nah, di sini ada program Files ya teman-teman. Kita klik saja. Ini ada banyak ya teman-teman. Jadi file atau aplikasi yang kita install itu filenya ada pada program files ya teman-teman. Oke, nah di sini kita akan membahas yang home. Nah, home directory ini digunakan untuk menyimpan setiap user pada Linux. Jadi setiap user baik itu di desktop maupun di Linux itu kita home directory-nya sama ya teman-teman. Nah, jadi kita masuk pada home-nya directory, maka setiap user itu akan ditampilkan pada directory ya teman-teman. Nah, sebelumnya saya sudah menginstal desktop pada Linux. Nah, itu ketika saya login terdapat user saya yaitu Rita Kusuma. Jadi ketika saya membuka home terdapat user yaitu Rita. Nah, jadi kita akan berfokus pada home dan user ini. Nah, ada satu lagi yaitu etc. Jadi etc ini digunakan untuk menyimpan seluruh konfigurasi pada server Linux. Jadi di sini saya memiliki server Linux dan saya sudah mengkonfigurasi yaitu server, maka server tersebut akan disimpan ke etc ya teman-teman. Kemudian kalian masuk aja ke VirtualBox-nya. Oke, di sini kalian bisa cari file ya teman-teman. Nah, ini di sini langsung diarahkan ke home-nya ya teman-teman. Di home ini terdapat desktop, dokumen, dan download dan lainnya. Oke, di sini langsung diarahkan ke home ya teman-teman. Di home ini terdapat desktop, dokumen, download, dan lain sebagainya. Nah, untuk melihat user, kalian bisa melihatnya, kemudian kalian klik yang oscillation. Kemudian kalian klik yang slash ini. Nah, di sini kita akan belajar banyak ya teman-teman. Nah, di sini ada pin, put, dan lain sebagainya. Nah, di sini karena saya sudah memiliki satu user Rita Kusuma, jadi kita akan mengecek. Kalian pergi aja ke home. Nah, di sini ada satu user yaitu Rita Kusuma. Jika saya membuatnya lagi, nah, semisal saya membuatnya lagi dengan latihan, maka di sini terdapat user latihan ya teman-teman. Nah, jadi untuk mengecek file direktorinya, kalian bisa klik titik 3 ini yang di atas. Kemudian kita pilih properties. Menunjukkan foldernya itu berada di slash atau root ya teman-teman. Nah, di sini kan home, tetapi parents foldernya itu bukan home. Kenapa sih demikian? Karena di sini saya tidak berada di parents foldernya sekarang. Nah, di sini memperlihatkannya yaitu directory atau file yang di atas kita. Nah, untuk melihat home pada parents folder ini, itu kalian bisa close terlebih dahulu. Oke, kemudian di sini kita masuk ke usernya yaitu Rita Kusuma. Kalian pilih titik 3 ini, pilih properties,
Nah, ini slashnya itu home ya teman-teman. Jadi di sini kita berada di parents folder slash home. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua yaitu navigasi web. Di sini kita akan mempelajari basic command atau perintah dasar pada CLI. Nah, di sini ada cd, pwd, dan ls. Apa sih cd itu? Atau kita menggunakan CLI dan kita mau masuk ke directory, kita bisa menggunakan perintah cd. Misalnya kita mau masuk ke directory root ya teman-teman, cukup dengan perintah cd/home. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan pwd ini? Pwd digunakan untuk melihat keberadaan directory yang sekarang. Dan misalnya kita masuk ke /etc/bin, kemudian kita masuk meninggalkan kita selama 2 jam lebih. Terus kalian ingin melihat di mana saya sekarang berada atau sedang berada di folder mana. Kalian bisa melakukan perintah pwd untuk melihat keberadaan sekarang berada di directory yang mana ya teman-teman. Kemudian ls. Nah, ls ini digunakan untuk melihat apa saja isi dari directory. Jadi kita bisa melihat file-file apa saja yang berada di directory ya teman-teman. Kemudian kalian buka CLI dan juga file. Karena kita berada di home, nah jadi garis lengkung ini itu menandakan kita berada di home ya teman-teman. Nah, sama seperti di file juga, ini di home. Oke, kita bakal masuk ke root. Kalau di file ini kita cukup klik alternatives, kemudian kalian klik tanda slash atau root ini ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa file dalam root. Kalau di CLI kita bisa ketik perintah su, kemudian kita enter, masukin password, kemudian kita enter. Oke, kita berada di root ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke home directory root. Kalau di file biasa, kalian bisa klik folder root ini. Kemudian kita masukin password ya teman-teman. Oke, kemudian kalau di CLI kalian bisa mengetik perintah cd/root. Kemudian kita ketik pwd. Nah, untuk mengecek keberadaannya, kemudian kalian ketik perintah ls untuk melihat ada apa file apa saja. Nah, ini masih kosong karena ini masih empty ya teman-teman. Karena masih empty, jadi ini tidak melihatkan atau menunjukkan file apapun. Kemudian kita masukin perintah lagi cd/home. Kemudian kita enter. Kemudian kita pwd. Ini berada di /home ya teman-teman. Kemudian kita ls. Nah, di sini ada file apa saja di dalam. Nah, ada satu folder yaitu Lita Kusuma. Kita cek ke file juga di home ya teman-teman. Nah, ini ada folder yaitu Lita Kusuma. Sekarang kita masuk ke rootnya. Di file tadi kan di dalam root di sini terdapat banyak file ya teman-teman. Jadi nanti di CLI kita bakal ls untuk melihat apakah file akan sama seperti di file nanti ya teman-teman. Nah, untuk masuk ke rootnya kalian bisa ketik perintah cd/. Kemudian kita enter. Kemudian langsung saja kita ls. Nah, di sini terdapat banyak file sama seperti dengan root pada files ya teman-teman. Nah, di sini ada pin, home, boot, dev, etc. Kalau di CLI kita mau masuk ke directory root, kita bisa ketik perintah lagi cd/run. Kemudian kita enter. Kemudian kita ls. Ini juga banyak file terlihat sama seperti di run ini ya teman-teman. Nih teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi absolute versus relative path. Jadi, absolute path merupakan perintah yang digunakan untuk memasukkan nama directory dengan awalan tanda slash. Nah, misal di sini kita berada di directory home, kemudian ingin masuk ke directory bin, maka kita harus memasukkan perintah cd/bin terlebih dahulu untuk masuk ke directory bin-nya. Karena directory bin atau directory lib ini merupakan terhalang oleh user, sehingga kita membutuhkan atau memerlukan command root langsung lompat ke directory tersebut. Sedangkan jika kita berada di directory
Sedangkan jika kita berada di user, kemudian kita ingin masuk ke directory lib, kita cukup untuk memberikan perintah cd/lib. Kita tidak perlu menggunakan tanda slash dari awal. Oke, untuk materi yang selanjutnya kita akan membahas spesial karakter. Di sini kita akan membahas karakter spesial seperti tanda lengkung, pagar, dolar, dan lain sebagainya. Di sini kalian login ke Debian, kemudian kalian buka CLI dan juga file. Nah, di sini kita bakal langsung diarahkan di directory home ya teman-teman. Di CLI juga sama. Kemudian di CLI kita ketik perintah ls. Nah, di sini sama, yaitu desktop, dokumen, page stores. Nah, sama ya teman-teman seperti di file teman-teman. Selanjutnya kita ke directory root. Kemudian kalian bisa klik alternatives. Kemudian kalian klik tanda slash ini atau root. Nah, di CLI kita akan masuk ke root. Kemudian kita akan ketik perintah su, enter, masukin password. Kemudian pwd cd slash. Nah, ini kita sudah berada di root ya teman-teman. Oke, sekarang saya akan mencoba mempraktekannya absolute path. Jadi saya akan masuk ke directory etc, kemudian kita akan masuk ke apache 2. Cara untuk masuk ke apache 2, kita bisa masuk ke /etc. Nah, di sini kita akan masuk ke apache 2, kita menggunakan perintah absolute path, yaitu cd /etc/apache 2. Kemudian kita enter. Nah, kita akan coba pwd ya teman-teman. Nah, itu berada di /etc ya teman-teman. Saya akan masuk ke root lagi, kemudian kita ketik perintah cd slash. Kita akan coba masuk ke apache 2 tanpa menggunakan slash, yaitu cd apache 2. Kemudian enter. Nah, di sini nggak bisa ya teman-teman, karena syarat untuk masuk ke cd apache kita harus masuk ke etc terlebih dahulu. Jadi perintah yang tanpa menggunakan slash ini dinamakan relative path. Untuk menggunakan relative path, kita masuk ke terlebih dahulu cd etc, kemudian kita enter. Kemudian kita masuk lagi cd apache 2. Kemudian kita pwd. Nah, ini kita bisa berada di /etc/apache 2 ya teman-teman. Nah, jadi syarat di relative path ini kita tidak boleh langsung loncat ke apache 2. Jadi kita harus pelan-pelan dari etc terlebih dahulu, baru kita ke apache 2-nya ya teman-teman. Kalian login ke Debian terlebih dahulu dan buka terminalnya. Nah, di sini ada tanda lengkung. Nah, tanda lengkung ini menandakan kita berada di home directory ya teman-teman. Coba kalian ketik perintah pwd, kemudian enter. Nah, ini sekarang berada di /home/rita_kusuma. Sekarang saya akan mencoba masuk ke rootnya. Kalian masukin perintah su, kemudian enter, masukin password, kemudian kita enter. Nah, sekarang kita berada di root. Nah, di sini tanda lengkungnya akan hilang ya teman-teman. Itu menandakan kita tidak berada di home directory rootnya. Tapi di sini ada /home/rita_kusuma. Nah, bahwa home directory root ini dengan home directory biasa itu berbeda. Jika home directory itu bukan /home/rita_kusuma ataupun /home/user, tapi home directory itu berada pada, kalian bisa ketik perintah cd/root. Kemudian kita enter. Sini tanda rootnya itu akan muncul kembali. Itu artinya kita sedang berada di home directory milik root. Coba kita ketik perintah pwd, kemudian kita enter. Nah, jadi directory milik root itu namanya bukan /home/user, melainkan /root. Dan sekarang saya akan keluar. Tanda
titik seperti ini menandakan direktori yang sekarang. Jadi tanda titik ini itu memperlihatkan keberadaan sedang berada di mana direktori kita yang sekarang ini. Kita akan coba ls, kemudian titik, enter. Nah, dia ini itu akan memperlihatkan file-file yang berada pada direktori yang sekarang ini atau direktori home kemudian. Kemudian kita akan coba ketik su, masukin password. Oke, kemudian kita akan coba cd, terus slash, enter. Kemudian di sini kita akan ls. Nah, dia akan memperlihatkan file-file yang berada di direktori yang sekarang ini atau direktori yang slash ya teman-teman. Kemudian kita akan coba nih cd etc, kemudian enter. Nah, kemudian lambang atau tanda yang kelima ini adalah titik 2 teman-teman, seperti ini nih. Nah, ini menandakan parents directory atau direktori sebelumnya. Kita akan coba kita ketik ls, kemudian kita enter. Nah, oke, di sini ada direktori Apache 2 teman-teman. Kemudian kita clear aja. Oke, kemudian kita masuk ke cd Apache 2-nya. Bentar. Nah, jadi di sini terlihat bahwa direktori dari Apache 2 adalah etc. Kita bisa masukkan lagi ketik perintah cd titik 2, kemudian kita enter. Nah, untuk masuk file yang direktori sebelum Apache 2, kita masuk ke etc, kemudian kita ketik perintah pwd, kemudian kita enter. Nah, jadi cd titik 2 itu tadi itu menandakan atau perintah untuk masuk ke parents directory sebelum, yaitu /etc. Kemudian kita ketik perintah lagi cd apache, kita enter. Kemudian kita langsung saja ketik ls titik 2, kemudian kita enter. Nah, untuk melihat file pada direktori sebelumnya Apache 2, nah ini adalah file-file yang berada di direktori Apache 2 teman-teman. Dan yang kelima, kita akan membahas materi membuat file dengan touch. Di sini kita akan mencoba membuat beberapa folder txt dengan perintah touch ya teman-teman. Dan pada VirtualBox kemudian kalian buka CLI dan juga file ya teman-teman. Di sini kita akan coba pwd. Nah, kita sedang berada di home directory, kemudian kita ls. Kita lihat ada apa saja di dalam directory ini. Nah, ini ada desktop, download, speech store, dan lain sebagainya. Nah, sama yang seperti di file ini ya teman-teman. Kemudian cara untuk membuat sebuah filenya kita menggunakan perintah touch. Nah, kita langsung saja touch. Misalnya 20 titik txt, kemudian kita enter. Nah, kita akan coba ls. Nah, di sini ada folder 20.txt, dokumen musik, dan lain sebagainya. Di directory home-nya atau di plot filenya akan langsung muncul 20.txt ya teman-teman. Kemudian kita juga bisa menggunakan cara absolve path seperti di video sebelumnya. Nah, ini kita clear aja. Saya akan membuat file txt lagi di dalam folder dokumen tanpa masuk ke direktori dokumen. Kemudian kita langsung saja ketik perintah cd dokumen. Kemudian kita enter. Nah, di sini saya tanpa masuk ke cd dokumen seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita bisa clear saja. Kita bisa langsung touch di directory ini. Nanti saya akan langsung membuat file di dalam folder dokumennya. Jadi caranya kalian bisa ketik perintah touch dokumen. Nah, ini kita akan mengasih nama pada file kita ya teman-teman. txt, kemudian kita enter. Nah, setelah kita membuat file touch dokumen /t.txt, nanti di dokumen ini
bakal langsung ada file di .txt yang dimana tadinya folder dokumen ini masih kosong ya teman-teman. Nah, kita akan membuatnya lagi. Kalian bisa ketik perintah touch dokumen /5.txt, kemudian kita enter. Nanti di sini di file dokumennya bakal muncul dua file ya teman-teman, yang dimana tadinya tidak ada apapun. Kemudian kita akan move to trash folder ini. Kemudian kita ketik perintah ls dokumen / kemudian kita enter. Nah, dia bakal hilang karena tadi filenya sudah kita hapus ya teman-teman. Oke, di video ini kita hanya mencoba membuat beberapa file txt dengan menggunakan perintah touch. Dan materi ke-6 kita akan membahas perintah ls advanced. Jadi kalau perintah ls digunakan untuk melihat isi dari sebuah direktori. Nah, bedanya dengan ls advanced ini, dia memperlihatkan lebih detail dibandingkan perintah ls biasanya. Kalian masuk ke Debian terlebih dahulu, kemudian kalian login dan masuk ke terminalnya. Nah, kemudian kita langsung saja pwd. Oke, kita berada di direktori /home ya teman-teman, kemudian kita ls. Nah, dia akan memperlihatkan beberapa direktori yang ada pada Linux kita. Ada juga perintah ls yang lain yang lebih detail ya teman-teman. Kemudian kita ketik perintah ls -a. Nah, perintah ini digunakan untuk memperlihatkan hidden directory atau direktori tersembunyi yang ada pada Linux kita. Kemudian kita enter saja. Nah, di sini terlihat ada banyak file ya teman-teman. Nah, di sini diawali dengan tanda titik. Nah, ini adalah hidden file atau file yang tersembunyi ya teman-teman. Dan di sini kita akan ls. Nah, ls ini akan berbeda dengan yang biasanya. Kalau ls biasanya kita hanya memperlihatkan dokumen, musik, public, video, dan folder 2020.txt. Oke, di sini ada perintah lagi ls -l. Nah, ini digunakan untuk memperlihatkan detail dari sebuah file tersebut. Kemudian kita enter. Nah, ini memperlihatkan detailnya. Nah, ini ada tanggalnya. Nah, di sini juga tanggalnya itu berbeda ya, teman-teman. Karena ini tanggal terakhir, kita menggunakannya file tersebut. Jadi, direktori desktop ini terakhirnya sama ya, teman-teman. Oke, kemudian ada perintah lagi nih, teman-teman, yaitu ls -la. Nah, ini itu digunakan untuk memperlihatkan hidden directory atau hidden file dengan juga memperlihatkan detail dari hidden tersebut. Kemudian kita langsung saja enter. Nah, ini filenya diperlihatkan di hidden directory ya teman-teman. Selanjutnya, materi yang ketujuh yaitu membuat directory dengan mkdir. Jadi sebelumnya kita sudah pernah membuat file dengan perintah touch. Kali ini kita akan membuat directory dengan perintah mkdir ya teman-teman. Nah, kalian bisa langsung buka terminal terlebih dahulu, kemudian bisa memberikan perintah ls untuk melihat apa saja dalam direktori ini. Dan kita enter. Oke, di sini ada dokumen, musik, public, video, dan lain sebagainya. Kemudian untuk membuat direktori, kalian bisa memberikan perintah mkdir direct new. Kemudian kita enter. Oke, kemudian kita ls. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Di sini kita masuk ke cd 2020.txt. Kemudian kita enter. Nah, ini tidak bisa karena dia sebuah file bukan direktori ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke direktori new. Kalian bisa ketik perintah cd direct new. Kemudian kita enter. Oke, di sini kita coba ls ya teman-teman.
Nah, ini masih kosong karena kita belum membuat file apapun di directory delete new ya teman-teman. Jadi ada metode membuat directory di dalam directory dan di dalam directory juga. Jadi misalnya kita membuat directory 1, kemudian di dalam directory 1 itu ada dir 2 dan di dalam dir 2 ada dir 3. Nah, itu ada metodenya ya teman-teman. Nah, caranya kita membuat terlebih dahulu directory dir 1. Kalian bisa ketik perintah dir 1. Kemudian kita enter. Kemudian kita akan membuat directory dir 2 di dalam dir 1. Kalian bisa ketik perintah dir 1/dir 2. Kemudian kita enter. Nah, jadi ini kita membuat dir 2 yaitu di dalam dir 1. Kemudian akan membuat dir 3, kita menggunakan mkdir dir 1/dir 2/dir 3. Kemudian kita enter. Nah, ini kita membuat directory dir 3-nya di dalam dir 2. Kemudian kita akan coba ls. Di sini dir 1, untuk melihat dir 2-nya, kita bisa masuk dulu ke dir 1-nya. Jadi, cd dir 1. Kemudian kita enter. Kemudian kita ls. Nah, ini ada ya teman-teman dir 2-nya. Kemudian masuk ke cd dir 2. Kemudian kita enter. Kita akan coba ls. Nah, ini ada ya teman-teman dir 3. Kita masuk ke cd dir 3-nya. Kemudian kita ketik perintah cd dir 3. Kemudian kita enter. Kemudian kita ls. Nah, dia akan kosong karena di dalam dir 3 itu tidak ada apapun ya teman-teman. Coba ls -l. Kemudian kita enter. Nah, jadi di sini bisa melihatnya teman-teman, mana file directory dan mana file yang biasa. Nah kalau file directory yaitu udah banyak pasti kalau tidak ada D-nya, ini dia adalah directory biasa ya teman-teman. Dan materi yang ke-8 yaitu perintah cp. Nah, cp ini adalah singkatan dari copy, jadi cp ini adalah komen atau perintah yang digunakan untuk mengcopy file directory. Oke teman-teman, kalian login Debian, kemudian kalian buka terminal dan juga file teman-teman. Nah, di sini terdapat beberapa file. Oke, di sini saya akan mengcopy. Nah, kalian bisa mengblok semuanya saja. Kemudian klik kanan, kemudian copy. Oke, kemudian kita ke home, klik kanan, kemudian kita paste. Nah, di sini sudah ada filenya ya teman-teman, yaitu 2 file. Oke, di sini kita akan move to trash filenya. Oke, kalau di CLI kita menggunakan perintah cp, nah jadi kita pilih terlebih dahulu. Nah, ini kita berada di /ritakusuma. Di sini saya akan mengcopy file yang berada di dokumen ke /home/ritakusuma. Jadi caranya kalian bisa ketik perintah cp documents /hello.txt, kemudian /home/ritakusuma. Kemudian kita enter, kemudian kita ls. Nah, jadi di sini sudah ada file hello.txt ya teman-teman. Nah, jadi kita akan membuat hello 2 ya teman-teman. Kalian bisa ketik perintah lagi cp documents /hello2, kemudian .txt /home/ritakusuma. Kemudian kita bisa enter ls. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman hello 2.
Nah, kalian bisa mengecek di file. Nah, kalian bisa buka Documents. Nah, ini ada dua file ya teman-teman. Membuat file Hello3 di JLE. Kalian bisa masukin perintah touch Documents slash hello3.txt. Kemudian kita bisa enter. Nah, di sini di file ini sudah ada ya teman-teman. Nah, kita bisa juga menggunakan perintah lain untuk mengcopy folder documents ke directory dengan cara kalian bisa ketik perintah cp documents slash hello3.txt, kemudian kita titik lagi. Nah, titik itu menandakan direktori yang sekarang, kemudian kita akan ls. Nah, ini sudah ada ya teman-teman, hello3-nya. Nah, mengcopy keseluruhan secara langsung ya teman-teman. Kalian bisa ketik perintah cp hello.txt, kemudian hello2.txt, kemudian hello3.txt, kemudian desktop. Kemudian kita bisa enter, langsung saja kita ls. Nah, ini sudah ada ya teman-teman, hello2, hello3, dan hello.txt. Nah, kemudian kalian bisa mengecek di file home, kemudian kalian ke desktop. Nah, ini ya teman-teman, kita bisa move to trash saja filenya. Dan materi yang ke-9 yaitu perintah mv. mf dapat digunakan untuk merename directory atau file. Jadi kalau teman-teman membuat satu file atau directory kemudian terdapat permasalahannya, kalian bisa mengubah penamaan dari folder tersebut dengan perintah mv ya teman-teman. Nah, mv juga dapat digunakan untuk memindahkan suatu file. Jadi misal kalian mau memindahkan file A ke directory satunya, kalian juga bisa menggunakan perintah mv ya teman-teman. Ini kalian masuk ke Debian, kemudian kalian buka terminal dan juga files. Kita coba ls. Nah, di sini ada hello.txt, hello2.txt, dan hello3.txt. Oke, nah di sini saya akan coba mengubah yang file hello.txt-nya ya. Nah, di sini kita menggunakan perintah mv hello.txt, kemudian kita masukkan nama yang akan kita ubah ya teman-teman. webpage.txt, kemudian kita enter, kemudian kita ls. Nah, ini sudah berubah. Coba kita cek di file. Oke, di sini sudah ada. Nah, mv juga bisa digunakan untuk memindahkan suatu file. Oke, di sini kita akan membuat file baru di dokumen ya teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita masukin perintah touch hello5.txt. Kemudian kita bisa enter. Nah, mv juga bisa digunakan untuk memindahkan suatu file. Oke, di sini kita akan membuat file baru di dokumen ya teman-teman. Kita enter, kemudian kita kasih perintah touch hello5.txt, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, hello5.txt. Kemudian kita kasih perintah lagi cd kedua, kemudian kita enter. Nah, oke, di sini saya akan mencoba memindahkan file hello5.txt ke file yang sekarang. Nah, caranya kalian bisa ketik perintah
mv documents slash hello.bima.txt, kemudian kita kasih tanda titik, kita enter. Nah, selanjutnya kita ls. Nah, ini di sini sudah ada hello5.txt ya teman-teman. Kemudian kita cek filenya juga di home. Nah, ini sudah ada ya teman-teman hello5.txt-nya. Dan yang terakhir yaitu perintah rm. Jadi rm digunakan untuk menghapus file. Tapi kalau kita ingin menghapus direktori, kita dapat menggunakan remdir ya teman-teman. Nah, di sini kita membuka home. Kemudian di sini ada file replace.txt. Nah, di sini saya akan menghapus filenya tersebut dengan perintah rm replace.txt. Kemudian kita bisa enter dan kita ls. Nah, di sini sudah tidak ada replace dan di file juga tidak ada ya teman-teman. Kalian juga bisa menghapus keseluruhan file dari hello2.txt sampai dengan hello5.txt dengan perintah rm hello, kemudian kita .txt, kemudian kita enter, ls. Nah, oke, di sini file hello2 sampai hello5.txt sudah hilang ya teman-teman. Oke, di sini saya akan mencoba menghapus direktori pada directory dengan perintah rmdir, kemudian direct new, kemudian kita kasih slash, enter, kemudian kita ls. Nah, ini sudah tidak ada directory-nya. Di file juga sudah tidak ada ya teman-teman. Oke, kita akan coba hapus direktori dir1 ini ya teman-teman. Kita bisa kasih perintah mdir dir1, kemudian kita slash, kita enter. Nah, ini tidak bisa karena dari ini ada perintah directory not empty ya teman-teman. Atau dir1 ini masih ada file yaitu dir2, dan dir2 itu ada dir3. Jadi syarat untuk menghapus dir1, nah di dalam dir1 ini tidak boleh ada file apapun. Jadi kita hapus dir3, dir2, kemudian dir1. Oke, di sini saya akan menghapus dir3 terlebih dahulu. Kita menggunakan perintah rmdir, kemudian dir1 slash dir2 slash dir3. Kemudian kita enter. Kemudian kita buka dir1-nya. Kita buka ya teman-teman. Nah, ini sudah tidak ada ya teman-teman. Kemudian kita hapus dir2-nya, kita menggunakan perintah dir1 slash dir2. Kemudian kita enter. Nah, kalian bisa lihat. Nah, ini sudah tidak ada ya teman-teman. Nah, karena dir1 sudah tidak ada file apapun, kita baru bisa menghapus dir1. Kemudian kita ketik perintah kemudian kita slash, kemudian enter, kita bisa ls. Nah, di sini sudah tidak ada dir1. Nah, di dalam directory home juga tidak ada dir1-nya lagi ya teman-teman.